Hati. Tahukah hati merupakan organ bagian dalam manusia yang berukuran paling besar. Beratnya sekitar 1,5 kg atau sekitar 3-5% dari berat badan kita. Hati berada di bagian atas sebelah kanan abdomen dan di bawah tulang rusuk. Struktur dalam tubuh kita terdiri dari dua lobus utama, yaitu lobus kiri dan kanan. Kemudian ada kantong empedu pada bagian bawah lobus yang terhubung dengan saluran empedu. Setiap lobus terdiri atas banyak lobulus. Lobulus merupakan unsur terkecil yang menyusun hati. Struktur lobulus berbentuk segi enam dengan panjang kurang lebih 1 mm. Bagian luar hati dilindungi oleh kapsula hepatika. Dalam jaringan hati terdapat beberapa pembuluh darah, yaitu arteri hepatika dan vena porta hepatika. Jaringan hati tersusun atas sel-sel hepatosit. Antar lapisan hepatosit dipisahkan oleh lakuna, sedangkan antara hepatosit dengan hepatosit yang lain dipisahkan oleh kanalikuli. Hati memiliki fungsi, diantaranya tempat untuk menyimpan energi dalam bentuk glikogen, menyimpan persediaan vitamin A, B, C, D, E, dan K, menghasilkan zat kimia yang diperlukan tubuh seperti albumin, globulin, fibrinogen, dan protrombin, membersihkan zat-zat racun dari aliran darah, dan mengekskresikan cairan empedu. Sebagai organ ekskresi, hati mampu memproduksikan cairan empedu secara terus-menerus. Cairan empedu berasal dari penghancuran hemoglobin yang sudah tua. Hemoglobin ini akan diuraikan menjadi hemin, zat besi, dan globin. Zat besi dan globin akan disimpan di dalam hati, lalu dikirim ke sumsum tulang merah. Sementara itu, hemin akan dirombak menjadi bilirubin dan biliverdin. Bilirubin dan biliverdin ini merupakan zat warna bagi empedu dan mengandung warna hijau biru. Zat warna tersebut di dalam usus akan mengalami oksidasi menjadi urobilin. Urobilin lalu diekskresikan dari dalam tubuh serta memberi warna kekuningan pada urin. Nah teman-teman, setiap harinya hati mampu mengekskresikan cairan empedu sebanyak 800 sampai 1000 ml. Cairan empedu mengandung air asam empedu garam, empedu kolesterol fosfolipid atau lecitin, zat warna empedu atau pigmen bilirubin dan biliverdin, serta beberapa ion. Cairan empedu berguna untuk mencerna dan mengemulsikan lemak dalam usus, mengaktifkan lipase, mengubah zat yang tidak larut menjadi zat yang larut dalam air, dan membentuk urea dan amonia. Lah cara hati bekerja sebagai organ ekskresi. Kulit terbagi atas dua lapisan, epidermis dan dermis. Lebih lanjut dibahas pada bab sistem integumen. Pada bagian dermis, terdapat kelenjar keringat yang berfungsi menghasilkan keringat yang mengandung air dan garam-garam mineral. Keringat dihasilkan ketika kapiler pembuluh darah bawah kulit melebar karena pengaruh panas atau pengaruh hormonal dan sebagainya. Darah akan melewati lapisan bawah kulit atau subkutan lebih banyak. Sebagian air dan garam mineral akan berdifusi menuju kelenjar keringat, kemudian akan dihasilkan sebagai keringat yang nantinya akan keluar menuju pori-pori kulit. Ampas makanan tidak dicerna lalu membentuk limbah padat yang dikeluarkan. Bakteri dalam usus besar yaitu membantu memecahkan bahan yang tidak dicerna di dalam usus besar. Sisa isi usus besar yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Ketika suatu gas atau feses masuk ke dalam rektum, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengirim pesan sensor ke otak. Otak kemudian memutuskan apakah isi rektal dapat dilepaskan atau tidak. Jika bisa, otot-otot mengendor dan rektum kontraksi mengeluarkan isinya. Jika isinya tidak dapat dikeluarkan,
berkontraksi dan rektum tertampung hingga sensasi hilang. Feses sudah di anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Bagian ini terdiri dari otot dasar panggul dan dua sphincter anal, yaitu otot internal dan otot eksternal. Analisa sphincter yaitu memberikan kontrol tinja yang baik. Sphincter internal mencegah kita untuk pergi ke kamar mandi ketika saat kita tidur. Saat kita ingin ke kamar mandi, kita mengendalikan sphincter eksternal untuk menahan tinja sampai kita ke toilet. Semoga penjelasan dari proses sistem pencernaan makanan dari awal sampai akhir semoga dapat bermanfaat. Dalam ginjal terdapat 3 tahapan ekskresi, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi dalam proses pembentukan urin. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah filtrasi. Tahapan ini terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman. Glomerulus ini bertugas menyaring darah. Darah yang mengandung zat sisa metabolisme akan disaring karena dapat menjadi racun untuk tubuh. Setelah itu dialirkan dan akan melewati kapsula Bowman. Hasil penyaringan ini kemudian disebut sebagai urin primer. Urin primer termasuk urea di dalamnya, merupakan hasil dari amonia yang sudah terakumulasi. Yang kedua, prosesnya dinamakan reabsorpsi. Urin masuk ke tubulus proksimal dan terjadi penyerapan kembali atau reabsorpsi. Glukosa dan asam amino, kalium dan juga zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh diangkut ke dalam sel, kemudian ke kapiler darah dalam ginjal. Urea hanya sedikit sekali yang diserap kembali. Cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi itu dinamakan urin sekunder. Urin sekunder mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Urobilin inilah yang memberikan warna kuning pada urin. Sedangkan kalau urin bau itu dikarenakan mengandung urea pada urin. Nah, ini tahap yang kedua. Dilanjutkan tahap terakhir, yaitu tahap augmentasi. Urin sekunder masuk pada tubulus distal. Pada bagian tubulus distal masih ada proses penyerapan air, ion natrium, klor, dan urea. Pada tubulus distal terjadi proses augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ke dalam urin sekunder. Urin sekunder yang telah bercampur dengan zat-zat yang tidak diperlukan tubuh inilah yang menjadi urin sesungguhnya. Wow, luar biasa. Ini yang sesungguhnya, sahabat. Urin tersebut kemudian disalurkan ke pelvis renalis atau rongga ginjal, ureter, ke kandung kemih, dan pada akhirnya akan dapat keluar dari tubuh melalui uretra. Prosesnya yang cukup panjang ya sahabat. Itu adalah proses pembentukan urin. Paru-paru. Paru-paru adalah organ ekskresi yang mengeluarkan sisa metabolisme berupa karbon dioksida dan uap air. Proses oksigen yang masuk melalui alveolus berdifusi memasuki kapiler darah yang mengelilingi alveolus, kemudian darah mengikat oksigen dan diangkut ke seluruh tubuh, kemudian baru karbon dioksida akan berdifusi berlawanan arah dengan oksigen. Darah mengikat karbon dioksida untuk dikeluarkan bersama uap air. Jadi proses ekskresi pada paru-paru itu mengeluarkan karbon dioksida dan juga uap air. Cukup sederhana ya sahabat dengan paru-paru.